A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiatin wa sitrin fa atimma alayya ni'mataka wa afiataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang memberikan perpanjangan kesempatan kepada kita sampai pada hari ini ya. Hari mulia, bulan mulia, dan ini pada hari-hari yang memang menentukan ya, 10 hari terakhir di bulan Rajab. Masih ada kesempatan bagi kita untuk diberkahkan ya, dilipat gandakan. Ibu-ibu rahimakumullah, hidup itu ya adalah perjuangan. Untuk itulah ada kalimat balasan diberikan kepada orang yang berbuat ya. Maka karena perjuangan yang pertama yang kemudian dinilaikan pada kita itu ikhlas ya, dinilaikan pada kita itu ikhlas. Bahwa kita melakukan segala sesuatu karena perintah, mencari cara ya, menegakkan cara yang benar dan kemudian praktek. Dalam perjalanannya perjuangan itu adalah sabar ya kan, karena memang kita akan diuji dengan berbagai hal ya. Makanya enggak ada orang yang penuh hikmah itu memang orang yang siap dalam ujian. Orang yang siap dalam ujian ya, kemudian menyelesaikannya dengan baik dan terus memperbaiki. Yang terakhir tawakal ya kan, karena hasil dari perjalanan dan perjuangan kita itu memang menjadi hak Allah ya, agar manusia itu benar-benar berada pada posisi yang paling baik gitu. Kenapa ibu-ibu? Karena amal yang lebih baik itu akan menghapus amal-amal yang kurang ya. Untuk itulah maka Allah berikan akhir adalah bentuk ketawakalan agar manusia itu tetap bisa bertahan. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, kemarin kita berbincang tentang memuji Allah ya, bahwa bentuk yang kemudian Allah sampaikan kepada kita dalam mengevaluasi diri. Sekali lagi, kehidupan itu yang sangat penting untuk bisa selalu menjadi lebih baik adalah evaluasi ya. Maka Allah pun sampai sediakan ya bentuk cara mengevaluasi diri itu sehabis sholat wajib. Jadi sehari itu 5 kali. Masih ada kesempatan pada bentuk sholat-sholat berikutnya untuk memperbaiki amal-amal kita. Nah, dan evaluasi diri itu ya kemarin kita sudah mulai dari bentuk yang Allah ajarkan kepada kita. Yang pertama yang perlu dievaluasi adalah bagaimana kita mensucikan Allah. Ya, kenapa? Karena itu akan membantu kita, melatih kita untuk punya kecepatan melapangkan dada. Punya kecepatan melapangkan dada. Karena tabiat manusia itu ketika dihantam ujian ya, itu ya nyesek. Hantaman pertama itu, maka itu ketok ujian apa tidak itu nyeseknya itu.
Tetapi kecepatan untuk melapangkan dada, subhanallah, bahwa seluruh kehendak Allah itu pasti terjadi, dan itu untuk memberikan kepada peningkatan kapasitas kita, itu selalu harus dilatih. Maka yang kedua, orang yang selalu bisa melapangkan dada itu punya kesempatan yang lebih besar untuk bersyukur, ya, karena bisa memuji Allah, bersyukur. Dan syarat bersyukur itulah yang kemudian menjadikan manusia itu ditambah, ya, ditambah setiap harinya. Jadi tabiat manusia, sunatullah itu setiap hari berkurang, ya kan? Berkurang umurnya, berkurang kesempatannya, berkurang macam-macam, ya. Tetapi Allah beritahukan kalau kepengen selalu ditambah hanya dengan satu cara, bersyukur, ya. Nah, kemarin sudah saya sampaikan bagaimana ciri-ciri orang bersyukur. Maka kita lanjutkan yang sudah saya bahas, hal-hal penting yang harus disyukuri. Yang harus disyukuri. Hal-hal penting yang harus disyukuri. Yang pertama kemarin ya, iman. Ya, yang harus disyukuri itu adalah iman. Maka ditugaskan kepada kita untuk menghidupkan iman agar menjaga keseimbangan, ya, keseimbangan iman. Iman, saya ingatkan kembali, iman itu adalah yakin, ya, pada perintah yang harus dilakukan, yakin pada larangan yang harus ditinggalkan, yakin pada ketetapan yang harus diterima. Nah, ada orang itu ya yakin pada perintahnya, tapi kurang yakin untuk meninggalkan larangan, karena dia merasa wis pokoknya aku tak berbuat perintah yang banyak, ya geniso melanggar. Maka kemarin seperti kita sampaikan, ada sebuah contoh ya, seorang suami yang aktif di masjid, ya, aktif kajian, ya, tapi aktif juga selingkuh, ya. Itu ya tadi, karena aktifnya taat tidak diiringi dengan aktifnya menjauhi larangan. Akibatnya maka yakin pada ketetapannya itu menjadi kacau, ya, ketika diingatkan kayak gitu tuh salah loh, ya, kayak gitu tuh dosa loh, maka dikatakan sing ngukumi dosa itu Allah. Padahal sudah disampaikan banyak juga kasus yang sampai ke saya itu begini, Bu Diah, kalau selingkuh itu memang Allah tidak suka, kenapa setelah selingkuh saya menjadi lebih kaya? Iya kan? Iya. Nah, itu tadi. Jadi sudah tidak yakin lagi pada ketetapan. Padahal yang antara kaya, ya, orang kaya atau miskin itu sebenarnya enggak itunya, tetapi bagaimana dimudahkan dan disulitkan dalam kebaikan. Nah, untuk itu kemarin biasanya yang tidak imbang, ya, tidak imbang pada pada keimanan, ya, itu disebabkan memang tidak aktif menghidupkan iman, itu pasti tidak aktif. Nah, tidak aktifnya apa kemarin? Ibadah dan zikir, ya. Kemudian tidak aktif untuk berbuat baik. Kenapa? Karena berbuat baik itu yang kemudian menjaga, ya, menjaga. Tidak aktif dalam majelis, ya. Nah, itu memberikan bagian-bagian yang lama gitu, ya, ndak ngaji, ya, akhirnya pertanyaannya ya lucu-lucu gitu, ya. Maksudnya jenengan ngaji di mana? Sudah lama Bu, saya mungkin ya 10 tahunan nggak ngaji, ya, itu repot lagi, ya. Kemudian yang kedua, ya, ini mensyukurinya menghidupkan iman. Yang kedua, Islam. Yakin kepada Islam. Islam itu apa? Ketentuan. Hukum-hukum Allah. Ya.
hukum-hukum Allah. Kenapa? Kenapa ini harus disyukuri? Ya, karena orang yang mengetahui kemudian melakukan, ya, memelihara pelaksanaan hukum-hukum Allah itu pasti akan mendapatkan jaminan keberuntungan. Allah tidak akan membuat rugi ketika seseorang melaksanakan ketaatan, ya. Maka di real itu saya sampaikan tidak akan, ya, rugi orang yang berniaga dengan Allah, yaitu melakukan perintah-perintah kebaikan-kebaikan. Dia akan mendapatkan banyak sekali keuntungan, sama sekali tidak diberikan kerugian. Nah, untuk itu bagian orang yang kemudian mengetahui ketentuan Allah, misalnya, ya, ketentuan membaca Quran, ya kan, itu luar biasa. Maka teruslah berusaha meningkatkan minimal generasi setelahnya. Ada anak kita, cucu, ya, itu memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki, ya, jalan-jalan kehidupan kita. Kenapa? Ya karena rezeki itu berbanding lurus dengan Quran, bacaan Quran, ya. Saya ingatkan loh, ya, 1 kali khatam di bulan biasa, artinya 1 kali sehari 1 juz, ya, di bulan biasa itu kita mendapatkan 3 juta kebaikan, tabungan 3 juta kebaikan, UMR, ya, 3 juta kebaikan. Iya benar. Maka itu sudah Allah itu sudah beribu tahun yang lalu kebutuhan orang sehari cukup, dia merasa nyaman, lega itu ketika dia menyetorkan, ya, tabungan, mendapatkan 3 juta kebaikan, ya. Kalau di bulan haram, ya, di bulan Rajab ini itu 10 kali lipat minimal, jadi 30 juta kebaikan. Tapi kes karek sithik, ya apa mbok wingi-wingi ngomongnya. Ayo, sudah dapat berapa juz, ya? 30 juta kebaikan. Nah, makanya hidup kan memang begitu, ya. Hidup itu kita diberi 3 ujian pokok. 3 ujian pokok. 1 ujian yang terhubung dengan ibadah dan dzikir. Ya, kon golek waktu, suruh melatih, nyari kesempatan, semua sampai ujian-ujian diberikan. Yang pertama dinilai apakah ibadah dan dzikirnya tetap dilakukan. Kenapa? Karena itu merupakan fondasi pokok. Allah melihat, oh ini ada sinar putihnya, orang yang baik. Yang kedua, ujian yang terhubung dengan interaksi, ya, kepada sesama manusia agar bisa menambah kebaikan. Ya. Jadi jenengan tuh kalau kepengen uripe ra kurang, ya, gawe absen di checklist, ya. Sudahkah kemudian kita berbuat baik? Karena ada seorang ibu tuh yang bertanya begini, Bu Diah, saya itu sejak kecil sampai remaja itu seluruh keluarga dan kerabat tahu kalau saya itu nakal, ya. Nakal, terus nek ngomong ya sakat PDW itu. Tetapi setelah nikah saya itu tobat dan memperbaiki ibadah, berusaha berbuat baik. Nah, saya bilang, pertanyaannya apa? Saya bilang gitu, pertanyaannya kenapa keluarga dan kerabat saya tetap menganggap saya itu nakal? Kok mereka juga tidak beralih menganggap saya itu baik? Nah, saya bilang, lah kamu sudah berbuat kebaikan belum kepada mereka? Jadi kalau kita itu bisa menjadwalkan, ya, checklist berbuat baik, tidak ada balasan, ya, orang berbuat baik kecuali kebaikan, ya. Maka kebaikannya akan bertambah, ya. Jadi sekali lagi kita berusaha banyak kenal orang itu agar bertambah berbuat baik. Saya ingatkan, tidak kenal satu kemudian kebaikannya ditambah macam-macam, dihitung 1, ya, ditambah dulu, muter, ya. Maka ini yang kemudian putaran kedua, gitu, ya. Maka saya senang kalau ibu-ibu pengajian itu, ya, nah di kampung itu mubeng, ya. Walaupun ya ono masing cilik ini putaran kedua, gitu kan, gitu. Ya.
Itu ujiannya macam-macam, ujian yang jengkel lah, kene ngei terus kono nyopo apa ora ngguyu lah dan lain sebagainya ya. Akhirnya balik ngei tonggo ora tau enek sing ya terima kasih tapi biasa-biasa saja, ora begitu ya. Makanya sing paling enak kita terhubung dengan kebaikan itu sama siapa? Besti. Wah, karena terus makasih ya wis makasih ya sering-sering ya. Ya. Sungguh aku menyayangimu karena Allah. Ya. Ya, jadi itu halangannya macam-macam. Interaksi itu halangannya macam-macam. Akhirnya setan membuat kita tidak berbuat baik yang nilainya tinggi. Satu keluarga, kadang-kadang ya, perlakuan kita pada keluarga dengan besti itu sudah sangat berbeda. Ya, sudah sangat berbeda. Ya, apalagi tetangga, apalagi kerabat ya. Kita mau kerabat ke tempat kerabat suami atau kebalikannya suami ke tempat kerabat istri ya. Itu ini ya, itu mengenai ketentuan Allah ya. Tadi saya mendengarkan Ustadz Salim Al-Filah itu tentang nafkah. Ya, nafkah. Suami itu kalau nafkah, menafkahi istri ya. Itu bahkan ulama mengatakan kalau kemudian tidak sekedar memberi uang untuk makan, memberikan uang atau kadang membelanjakan, memasakkan sampai dulang, itu baru utuh kebaikannya. Nek gur ngei duit tok ya, kuwi sepertiga ya. Malaikat mencatat pertanggungjawabannya baru sepertiga ya. Nah, sampai segitu itu ketentuan. Maka orang yang punya ketentuan mengetahui tentang hukum itu memang cukup hati-hati ya dalam pelaksanaannya. Ya tadi. Nanti Ramadan 700 kali lipat. Maka dipersiapkan, coba lihat Sa'ban kita. Ya, lihat Sa'ban kita. Nah, maka Rajab, Sa'ban, kemudian baru Ramadan. Yang ketiga, Allah menguji kita ya dengan hal-hal yang istimewa. Kalau dalam bahasa sekarang momentum, ya kan? Momentum itu adalah saat yang tepat untuk melejit. Ya, nah ora pas ya kepleset, ya kan? Itu momentumnya tepat. Ya kalau dalam pertandingan olahraga, wah dia salah tadi, tidak bisa mengambil momentum. Nah kalau bahasa yang gampang, hal-hal yang istimewa. Apa momentum yang diberikan kepada kita setiap minggu hari Jumat? Ya, sesuk lho Jumat sesuk, lali meneh sesuk Jumat. Kok sesuk Jumat? Semes sijian ya. Ya, Jumat itu adalah amalnya harus paling baik, paling banyak di antara satu minggu. Nah kita itu malah pas Jumat pas lali, ya. Paling baik itu namanya bisa memanfaatkan momentum. Dalam satu tahun ada bulan haram dilipatkan. Maka kalau bulan haram itu sudah hal-hal yang sifatnya dunia itu direm dulu. Ya. Kemudian puncaknya ada pada Ramadan. Nah, Ramadan kemudian pada Idul Adha. Ya. Dzulhijjah karena ada haji. Waktu-waktu istimewa setelah sholat antara adzan dan iqomah, kemudian setelah sholat wajib. Nah nantinya waktu amalan pada umroh dan haji itu namanya momentum, namanya momentum. Maka kemarin saya ceritakan ada suami istri yang datang ke saya minta nasihat untuk haji, ya. Bapaknya dulu sopir, ya, jadi nggak pernah. Saya waktu nyopir nggak bisa belajar Quran. Alhamdulillah saya akhirnya menyadari saya berhenti karena saya juga sudah tidak kuat, ya, bertahan lama di jalan. Kemudian saya belajar Quran. Alhamdulillah sekarang seminggu sekali khatam. Bapaknya seperti itu. Saya bilang, wah saya menikah Pak bagus. Nanti ya Pak kalau pas haji upayakan khatam 3 hari sekali. Sebelum sholat 1 juz, sesudah sholat 1 juz. Itu kalau di sana itu sangat ringan. Kenapa? Karena kita nggak ngapa-ngapain kecuali yang do kepengin blonjo. Ya, sebentar sekali. Dan Indonesia itu paling sregebu datang ke masjid. Ngopo? Golek nggon. Nah, sayang sekali. Kenapa? Kenapa harus ada pengalaman maksimal
di umrah dan haji satu itu dipakai tawasul. Ya tadi kehidupan kita, perjuangan kita itu sangat kita tidak tahu. Sehingga ketika itu bagus, maksimal di sana, maka kita berdoa, ya Allah, kalau engkau terima ibadah umrohku, maka kalau engkau terima ibadah hajiku, maka sebutkan permintaannya. Ya. Yang kedua, punya pengalaman yang istimewa. Kenapa? Dalam banyak sejarah dikatakan kalau kamu kepingin mendapatkan ya penyelesaian, solusi yang cepat, ternyata solusi masalah itu sama dengan sebanyak apa kamu punya kebaikan, punya tabungan kebaikan, gitu. Jadi dipakai. Nah, orang akan diberi kecepatan untuk mendapatkan solusi ketika bisa membaca satu hari 10 juz. Dan kalau belum pernah pengalaman, ya belum punya pengalaman sama sekali, ya, wah ya berarti masalahku ora mungkin rampung begitu. Kenapa tidak memanfaatkan momentum? Ya, jadi monggo, ya ini sudah 10 hari terakhir. Apa sedina 10 juz durung dimulai? Ya, nah itu apa namanya? Beruntungnya mengetahui ketentuan. Maka bersyukur terhadap ketentuan Allah yang pertama ya, bersyukur dalam bimbingan ya untuk menyempurnakan ya pelaksanaan ketentuan ya, mencari bimbingan ya untuk menyempurnakan pelaksanaan ketentuan Allah. Tadi semakin sempurna kita dalam pelaksanaan ketentuan, maka semakin tinggi keuntungan yang akan diberikan kepada kita. Begitu saja sebenarnya, banyak hal yang ini. Maka kemarin saya sampaikan dalam bersyukur itu ya, dari semua ujian yang kita hadapi, semua nganti sing cilik-cilik ya. Ketika datang adzan, maka orang akan berbahagia, ya Allah, alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk sholat. Kenapa? Karena itu adalah bagian amal yang tertinggi. Sehingga dengan perasaan seperti itu ya, dia menyempurnakan sholatnya, maka kemudian Allah akan berikan kepadanya ya wajah yang berseri, hati yang tajam. Ya, tajam itu karena basirohnya tajam, dia memilih yes pokoknya nek urung untuk pemecahan, yang penting saiki wirid donga dan sebagainya itu. Ada yang merasa itu bukan penyelesaian, karena rumangsaku nek wirid yo terus, donga yo terus, buktine ya. Padahal kalimat itu berarti dia memang kurang ya, kalimat yang tidak membahagiakan. Karena orang yang disebut istiqomah itu adalah orang yang bahagia ketika bisa beramal. Jangan kebalik, kita selalu jengkel pada orang yang tidak beramal ya gitu. Kemudian yang kedua ya, memelihara ya, menyempurnakan menjaga. Memelihara itu menjaga ya pelaksanaan ketentuan melihara atau menjaga pelaksanaan ketentuan. Contoh warisan. Orang itu banyak sekali yang merasa itu tidak adil, sehingga berusaha mencari celah, yaitu apa? Menghibahkan, memberikan hadiah ketika masih hidup. Jadi orang rasa dibagi waris. Tetapi segala sesuatu yang tidak berlandaskan ketentuan itu resiko ya, resiko tidak bisa diterima itu jauh lebih tinggi ya. Kalau kita bagi waris walaupun laki dapat 2 ya kan, perempuan dapat 1, kemudian ada beberapa yang tidak nyaman, nanti Allah yang akan membuat mereka mengerti.
Tetapi ketika kita memang ngakali itu wis nesu yo engko nek dibagi waris yo sing wedok entuk sithik wis ngene wae dibagi wae ketika masih hidup. Ternyata dalam banyak kasus ya Bu yang masuk itu resikonya jauh lebih tinggi. Ya karena ya kok iki entuk iki padahal ya karepe ngono dibagi adil. Tetapi begitu resiko segala sesuatu yang tidak ditempatkan pada ketentuan, artinya keputusan itu menurut apike menungso gitu ya Bu, itu resikonya jauh lebih tinggi. Makanya kita disuruh memelihara atau menjaga. Nah sekarang bentuk mudahnya ada Bu siapa ya kemarin yang kecelakaan jatuh dari genting itu hari apa ya, hari Selasa Pakat itu. Ibunya itu mau ngasih makanan lele, lebih kekunci di gudang. Bengok-bengok, tidak ada yang bukain. Akhirnya dia berusaha cari jalan. Jalannya menek ke atas. Meh golek uang, burung nganti tekan burung ngawe-awe, internetnya jeblok. Ya, jadi sini patah, ini kakek dan sebagainya. Nah kemarin ini saya bicara ketentuan ya, Bu Diah. Ini saya kan sudah ada di rumah, sudah beroperasi di rumah sama suami. Lah, saya gimana sholatnya? Kan berarti batal terus. Lah, kenapa kok batal terus? Saya bilang, ya karena yang memakaikanmu kenakan suami. Kan itu nyentuh kulit saya. Saya bilang, Ibu tidak apa-apa. Ya, suami istri itu tidak batal menyentuh kecuali sentuhannya itu merangsang, ya kan? Ya, apa kejene arep sholat dadak ciuman bareng yo ngopo. Nah, tapi kan ternyata ada orang sing golek, orang yang cari acara itu kan banyak ya. Bener. Jadi kalau itu enggak apa-apa. Kemudian yang kedua dia pakai pempes ya, karena masih ada pendarahan. Ya kan Bu? Nah saya bilang memang kalau pakai pempes, pakai pembalut ya karena sakit itu di awal mau sholat harus bersih, ya. Tetapi ketika pas sholat keluar darah, keluar apa yang menjadi penyakitnya itu tidak apa-apa. Ya. Kedua, saya bilang kalau kondisinya begitu dijamak qashar boleh, karena untuk meringankan. Saya bilang, jangan sudah tahu jamak qashar terus duhur asar maghrib pisah, ora. Gen maksudnya itu gen wis ora tanggungan sholat yo ora ya kan gitu. Nah itu nanti ya. Jadi kadang ketentuan tuh memang ada bentuk yang besar, tapi ada yang kecil-kecil begitu, kemudian tidak tahu gitu ya Bu ya. Nah ada lagi kemarin yang tanya persoalan sholat, ya. Sholat lali maca Al-Fatihah, ya kan. Nah wis imamnya di subhanallah ngono, rumangsane sing salah surate, jadi di bulan-bulan surate. Dulu di sini juga ada akhirnya Buning teriak Al-Fatihah katanya. Agak ngerti Al-Fatihah. Tapi karena nggak ada yang ngomongi sampai akhir itu godo dirasani mah kurang Al-Fatihah. Iki sah apa ora gitu. Harusnya yang pertama ketika Al-Fatihah itu wajib ya Bu. Itu rukun wajib. Jadi harus dibaca. Kalau imam kemudian lali mocone tekannya dia, Pak Al-Fatihah tadi belum, berarti berdiri lagi 1 rakaat untuk menyempurnakan. Tapi nek wis berlalu, jadi tanyanya itu sudah seminggu yang lalu gitu ya, ya harus mengulangi sholat, ya karena itu tidak sah. Itu seperti kasus sholat Jumat di Istiqlal itu ya Bu ya, karena rukunnya tidak dilakukan dinyatakan tidak sah, ya. Sholat Jumatnya. Nah itu tadi ya. Jadi memelihara dan menjaga pelaksanaan ketentuan itu termasuk rasa syukur. Lah kok ngono geger. Jangan gitulah ya. Itu. Kayak misalnya poso ngerasa. Yang namanya merasakan itu urusan lidah ya Bu. Jadi tidak perlu masuk. Maka disahkan boleh. Kecuali ngerasakannya sak centong. Jadi ngerasake itu tidak boleh kalau masuk. Rasa itu ada di lidah. Jadi ketika dirasakan lidah kemudian dikeluarkan itu sah, tidak apa-apa, tidak batal, tidak boleh dihulu ya. Tebake sak centong ora krasa-krasa. Kurang uyah kasinen ngono ki ya sak pirang-pirang. Ya, jadi ora apa-apa ya jare budaya ora apa-apa.
Budaya meneh. Nah, kemudian menegakkan. Nah, ini menegakkan ya ketentuan atau yang kita sebut syariat. Nah, ini harus pakai sistem. Nah, pemilu misalnya, banyak yang nunggu, termasuk yang menunggu keputusan torak cetha itu ya. Mereka menunggu keputusan siapa presiden yang bisa mengesahkan pernikahan LGBT misalnya. Ya kan, itu kan sistem. Ya, sistem. Maka kemarin bagus jawaban Pak Anies itu. Itu urusan agama. Jadi keputusannya ada di dewan yang ngurus tentang agama. Dan semua agama menyatakan itu haram. Sehingga kalau saya ditanya, saya mengikuti pendapat mereka bahwa itu haram dan tidak boleh dilindungi hukum. Nah, itu sistem Ibu. Dan nek sisteme apa-apa wong dhewe-dhewe kok ribut, nek engko dosa kan dekne sing dibales, ngono kok ribut gitu ya. Nah, itu namanya tidak ngerti tentang bagaimana ya kita memberlakukan berbagai kebaikan itu. Gitu ya Bu ya. Jadi itu Islam itu sampai pada menegakkan. Yang saya tulis urut seperti kemarin menghidupkan dan sebagainya, itu tertingginya di sini. Jadi kalau orang itu ya punya aktivitas menegakkan ya syariat, memang syukurnya itu maksimal. Itu sebabnya maka dia mendapatkan bagian tambahan-tambahan yang besar gitu ya. Bagian tambahan yang besar dalam kehidupannya, ada waktu, kesempatan dan sebagainya. Karena banyak orang yang tidak peduli ya tentang sistem. Perasaannya ya wis wong apa hubungannya sama aku, itu memang sangat harus selalu dibelajarkan kepada manusia, kepada masyarakat bahwa itu sangat penting ya. Kalau kemarin ya dilarangnya adzan itu tidak digempur habis-habisan dengan demo, mungkin sampai sekarang tidak akan pernah terdengar adzan. Pemberlakuan bahwa masjid harus pakai HM ya. Maka dulu ya keputusannya kalau tidak HM boleh dihancurkan. Kalau kemudian menang dan sistem itu diberlakukan, tidak akan ada masjid. Banyak sekali yang akan dihancurkan karena masjid itu wakaf. Jadi tidak boleh HM. Justru tidak boleh HM. Karena kalau HM nanti beda lagi persoalannya. Nah, itu sistem sampai sedemikian rupa ya, sehingga itu memang bagian-bagian yang berat ya, bagian berat. Makanya sampai dikatakan dalam bahasa negara pemilu, peralihan bagaimana kita membentuk sistem dinyatakan jihad, siasi namanya, jihad politik. Barang siapa tidak memperbaikinya, maka kita pun tidak akan mendapatkan peraturan-peraturan yang akan mendukung kebaikan secara masif. Gitu ya Bu ya. Jadi jangan apa-apa pemilu padune ben menang. Ora mungkin Bu menang kabeh ora mungkin. Kan ya DPR kebak. Ya. Jadi itu menjadi bagian ya berada pada sistem. Nah, yang ketiga diri. Bersyukur tentang diri, penciptaan manusia. Namanya penciptaan itu adalah sesuatu yang memang sudah direncanakan, ya. Bukan begini. Allah itu menciptakan bumi, ya, tiba-tiba katut manusia, lho ki apa? Ono manusia ngono ki ora ono. Semua yang diciptakan itu sudah dengan perencanaan sistem yang sedemikian rupa. Nah, maka kita harus bersyukur terhadap penciptaan diri. Nah, bagaimana cara mensyukurinya? Allah memberitahukan kepada kita bahwa setiap manusia itu ada 3 unsur. 1 jiwa, hati, ya, roh. Nah, ini hal yang penting. Kenapa? Karena jiwa, roh itu nanti akan hidup selamanya, cuman berganti alam. Jadi tidak mati. Ketika kemudian roh itu harus berganti di alam kubur, hidup juga Bu. Cuma saja seluruh fasilitas dunia dihilangkan.
dilimpahkan ya kepada yang masih hidup. Makanya yang kita bawa hanya apa Ibu? Amal ya. Jadi itu harus tetap menjadi bagian karena hampir 99% dalam proses kehidupan itu terhubung dengan jiwa. Terhubung dengan ruh ya. Karena orang itu wayune koyo ngopo ora nek ruhe Bu ya, pi medeni ya. Ono wong sing naksir kan ya ora. Kalau toh ada orang yang naksir ya, orang meninggal dikeke wah di apa namanya diopeni karena dia cantik, itu film. Film mulai kartun Scooby-Doo sampai film-film zaman sekarang gitu ya, itu film Bu ya. Jadi hanya cerita. Jiwa itu ghoda'ur ruh, kebutuhan ruh ya. Itu punya kebutuhan. Allah kasih beritahu bahwa ketika kamu itu diberikan diri ya, penciptaan manusia, dan kamu bisa melakukan seperti yang diperintahkan, maka kamu akan maksimal ya, maksimal produktif. Jiwa kebutuhan ruh jiwa itu bukan piknik tapi ad-dzikr, dzikir. Apa maksud dzikir? Mengingat Allah agar terkendali. Dzikir itu mengingat Allah. Jadi kalau kita itu berzikir tapi tidak mengingat Allah, di surat Al-Anfal itu dikatakan mereka itu mengelilingi Ka'bah sambil bernyanyi. Ya. Dzikir itu mengingat Allah. Maka kalau kemudian tadi kita berzikir, maka ada seorang Ustadz mengatakan, untung mak surat kuwi suwe ya Bu. Lah napa kadang-kadang karena wis apal ora rumangsa dzikir. Bareng wis suwe subhanallah, oh aku mau lagi dzikir. Ya kan? Dan nek ora kayak dzikir anak-anak kampus itu. Marilah kita akhiri acara ini dengan istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup nih. Gitu. Itu tuh piye maksudnya ya kan? Nah, itu kita juga begitu. Makanya kita sampai orang gagas subhanallah subhanallah subhanallah. Kenapa? Karena kita orang gagas, itu sedang mengingat. Nah, jadi kebutuhannya dzikir itu adalah jiwa itu mengingat apa? Ya, mengingat apa. Makanya seperti kita makan, tujuannya apa? Ini gremeng ini bener kabeh apa ora? Allahumma barik lana fima rozaqtana faqina adzabana. Ya. Kita itu mengakui rezeki ini datang dari Allah. Ya kan? Maka kita berharap ketika mendapatkan rezeki itu kita terhindar dari neraka. Apa hubungannya mangan bakso karo neraka, ya kan? Ya karena tadi bar mangan ya. Wis lumayan lho iso mangan, ada dibilangin. Ada ibu-ibu itu sakitnya tenggorokannya nutup. Jadi nggak bisa masuk. Ada cairan aja jadi lemes terus. Angger masuk wah kita iso mlebu sini penuh muntah lagi. Ya, muntah. Kita itu loh lableb. Kalau ngomong reno ya wah saya kira enak ya, padahal biyen enak lho kene iki tenan. Ora enak ya. Aku también mesti tanduk saya kira enak kok ngono iki. Lableb ngomong makanya fakina ada barang mesti ora ndonga. Nek ndonga itu ndak mengingat Allah malah itu. Ya era. Ya wis ngono, ya wis saya tuku nggondiane. Tuku neh nang nggondiane ngomong meneh ya kan. Maka sampai apa iki? Wis ndonga maksude ku apa ngono ya kan? Agar dihindarkan dari neraka. Makan itu maksudnya tidak termasuk siji ngomong ping pindho bar mangan terus suduken layah-layah. Wis poso lho Bu ya tekan sore ya wis ngombene dawet apa kolak mangane opor ya ta Bu ya. Nah, wis tenan arep mangkat suduken Bu. Sik aku rak ning masjid ngono-ngono gitu ya ta. Poso mau ya. Itu
Berpikir itu begitu, mengingat apa? Ya, maka itu harus difahami. Ketika artinya ternyata jiwanya dia melakukan banyak aktivitas tapi nggak masuk ke jiwa gitu ya. Wajar kalau kemudian ya malah ngamuk-ngamuk. Poso nesu ya. Lah apa? Mau njaluki jarine meh gek es buah, ibune gawe apa? Kolak. Bocah-bocah kolak ya gelem gitu. Itu tadi. Kemudian yang kedua, akal. Akal. Akal itu bukan otak ya Bu, akal itu kemampuan. Kemampuan membedakan yang benar dan salah. Makanya hewan itu tidak punya akal. Ya, Bu. Kucing diopeni Bu 10 tahun, ya, tetap nyolong bandeng. Jadi bude saya itu kucingnya oke Bu, 40. Lah tuh kok kene kan pindang, ya Bu. Nah, pindang. Wah aku tetep masak saiki jo oke lah kucing etok setengah kilo. Nah, esok awan sore iki setengah kilo segone, kayak pindang. Wis dikai pindang wis mangan kabeh. Bulan poso ki arep sahur kuwi lho, nganggo bandeng ya bude saya itu dicolong kucing. Nah. Jadi bude saya itu cerita sama ibu saya kan adiknya. Kucing ini memang ra iso mikir. Wis dikei mangan sampai sore bandengku lho, tak nggo sahur malah dicolong. Makanya orang yang tidak bisa membedakan antara hak dan batil disebut kal-an'am, seperti hewan. Tak mikir, ya. Lah kan Tom Jerry kok ngene Tom Jerry ya. Jadi ada pinter tikus tuh nyuri segala macam pinter. Kenapa itu? Naluri ya yang dilakukan tiap hari sehingga dia hafal. Makanya kalau jalurnya diputus gitu ya, dia harus mempelajari lagi lama. Godaul akal, kebutuhan akal itu ilmu. Nah, makanya kalau ilmunya berhenti atau ilmunya tidak masuk ke pemahaman, ini juga tidak akan meningkat. Lama gitu ya Bu, lama. Malah ada yang ngaji itu bilang Bu dia salah, saya lama nggak ngaji padahal catatan saya masih rapi. Bagaimana kalau saya kirim ke Budia? Maksudnya, jadi catatannya itu dikirim saya, kon nganggu saya. Jadi lama itu ya terus ya banyak hal yang ketinggalan. Ya, banyak hal yang ketinggalan. Kenapa kita berhenti dalam ilmu ya? Kemampuannya yang buruk. Jadi sekarang kenapa nesunan ya karena lali. Nek nesu kuwi ra ento. di pengajian kan deleke terus ya. Kenapa orang itu gampang marah? Ya karena dia lupa, dia tidak pakai, enggak masuk itu ilmunya itu. Latakdob. Jangan marah. Falakal jannah bagimu surga. Lah nek sithik kan ya ora apa-apa, sithik kandhani jangan marah. Nah, kemudian yang terakhir fisik. Fisik. Kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik kita ada 2. 1 to'am, makan. 2 latihan, ya. Jadi harus latihan. Maka kalau to'am itu ya makanan yang kemudian halalan wa thayyib ya, bagus untuk kita ya. Makanya kalau sekarang ada herbal, ada vitamin dan sebagainya. Kalau natural itu natural tidak berefek. Memang kalau buah saja itu tidak berefek. Yang jadi masalah organnya sudah rusak. Nah sehingga kemudian tidak bisa terima pada orang-orang tertentu itu tidak bisa terima ya. Maka dulu saya riwayatnya Pak Juber ya. Pak Juber almarhum itu kan dibilangi sama dokter gizinya. Pak Juber banyak makan buah saja ya. Terus buah yang dipilih Pak Juber apa? Duren. Ya, wah itu darah, keluar darah. Makanya tak bilangin, Abi itu sebabnya duren. Pak Ibu marah, kowe ini panganan enak-enak kok disalah-salahke. Ya. Saya bilang sama dokternya, dok, nek ngasih penjelasan itu
yang semua detail. Dan apa pula kemarin loh Pak Iba suruh banyak buah, ya memang harus banyak buah Bu. Nah yang dipilih itu duren, saya bilang gitu. Ya Pak Iba ya jangan duren, loh aku kan ya buah kata Pak Iba. Kayak orang nek tulisannya haram, neng kulite nek tulisannya haram. Ya, satu makan kita sudah cukup memahami, walaupun ternyata memahami itu ya akhirnya tetap pakai penyakit ya, karena sekarang faktornya sudah sedemikian rupa. Nah yang kedua latihan, nah ini penting. Jadi ketika kita itu tidak bisa wirid panjang, tidak kuat baca Quran itu dibuka melek tutup, dibuka ngantuk tutup melek, itu harus latihan. Tenang loh, aku wis latihan itu belum. Malaikat mengatakan bahwa itu ya memang kurang latihan ya, karena tadi bapak sopir itu sudah tua, orang biasa bisa khatam seminggu sekali ya karena dia merasa harus latihan. Dulu waktu jadi sopir dapat penghasilan nggak bisa haji. Setelah pensiun baca Quran yang banyak, alhamdulillah datang rezeki dari mana-mana, bisa berangkat haji berdua. Ya, itu Quran, ya kan, dilatih. Angger ngantuk sithik, ayo ber gerah pakai meja kayak gini, tidur. Bangun lagi, lanjut lagi gitu. Sehari 6 juz. Ya kan? Berani membuat tantangan. Jadi jualannya itu malah yang sakit, karena sudah saya katakan Allah itu akan memberikan kemuliaan dari banyak sisi. Jadi berlapang dada terhadap segala keadaan. Begitu ya Ibu-ibu. Jadi ini harus dilatih dengan kuat agar mendapatkan ya. Apa Ibu ini? Produktif. 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 Produktif itu apa? Ya. Beramal dengan kuat, kokoh, dan membuka amal yang lain. Produktif. Bahasa yang mudahnya kita nyapu. Nyapu wis ketok resik, wah, ketok resik ya, ketoke kok lapang apik, tak pele sisan. Nah itu produktif. Ya Bu, produktif itu begitu, membuka amal yang ya, kita baca Quran. Baca Quran terus wah sing apik walaupun dapat sak halaman, rong halaman, habis itu aku tak ndonga, ya kan, buat anak, buat suami, buat masyarakat dan sebagainya. Itu namanya produktif. Amal yang satu membuka amal yang lain. Produktif itu beramal dengan kuat dan membuka amal yang lain, ya, membuka amal yang lain. Ojo wis aku wis maca wis tak maca iki wae bar ku nyekel HP, itu namanya tidak, amalannya tadi kurang bagus sehingga tidak membuka, malah membuka bar beramal kemudian kita melakukan hal yang salah, itu namanya tidak produktif. Ada yang salah pasti, ada yang salah. Ya, begitu Ibu-ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya dan menguatkan. Saya ingatkan kembali ini sudah 10 hari terakhir. Kemudian yang belum nyaur ya, belum ganti puasa segera ganti ya. Masih ada kesempatan 1 bulan memang. Cuman nek utangnya rolas ya terlalu berat. Begitu, mari kita tutup dengan doa dan kafaratul majlis. Ilah hadiniyah wa fi ridhoillah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukaffi'u mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana
wali ikhwanina ladina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afaindal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqa syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'kulli insan. Allahumma ja'alna minal ladina idza ahsanu istabsyiru wa idza sa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajran katsira wa sabrun wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqu mir rabbik wal takunanna minal mumtarin. Minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.